Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, berikut para sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang berusaha istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah sampai kiamat tiba. Rahimani wa rahimakumullah. Biidznillah taala kita melanjutkan pengajian kita membacakan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang membahas sejarah kehidupan Nabi kita Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Kita masuk pada bagian kedua dari Sulhul Hudaybiyah. Kita masuk pada Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan, sebagaimana kita sempat sebutkan garis besarnya, pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat satu persatu perwakilan orang-orang kufar Quraisy ini tidaklah membawa kejelasan informasi apalagi keputusan. Satu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, maka keterangan itu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, tetapi belum ada hasil. Yang kedua juga demikian, diberikan keterangan yang sama, juga belum jelas keputusan yang diberikan. Yang ketiga sama semua dengan yang pertama dan kedua. Pada akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memilih untuk ayyab'atha safiran yu'akkidu lada Quraisy mauqifahu wa hadafahu minas safar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mempersingkat. Pada akhirnya dari situ nanti jelaslah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan sebagai duta perwakilan dari pihak beliau kaum muslimin untuk memperjelas dan mempertegas, dijelaskan, diberikan penegasan tentang apa? Tentang mauqif, kemudian hadaf, prinsip Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian tujuannya,
daripada safar yang sedang berjalan ini, kan berhenti di penghujung jalan, belum sampai ke kota Makkah. Nabi SAW ingin sekali mengutus utusan menyampaikan apa yang beliau inginkan. Fada'a Umar bin Al-Khattab liyursilahu ilaihim. Maka yang dipilih oleh Nabi SAW, karena ini merupakan saat-saat yang cukup menegangkan, cukup rawan, Nabi SAW memilih sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Akan tetapi setelah terjadi perbincangan antara Nabi SAW dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, maka fa'tadzara Umar ini memohon uzur. Artinya tidak bisa. Apa alasannya? Qailan, dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa li bi Makkah ahad min bani Ka'ab yaghdab li idza udhitu. Wahai Rasulullah, bukan tidak ingin mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk mengutus beliau, melainkan di Makkah itu Umar bin Khattab tidak lagi punya pembela. Apabila nanti Umar bin Khattab diganggu, namanya satu orang menghadapi satu kaum kan tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi kegaduhan, maka apa yang diinginkan oleh Nabi SAW berupa pesan untuk disampaikan tidak tercapai, kan begitu? Kenapa justru di sini Nabi kita SAW telah menegaskan sejak awal, safar ini tidak ada niatan untuk gaduh, tidak ada niatan untuk berperang. Nah, supaya tujuan utama dari safar ini tercapai, jangan Umar yang diutus. Nah, begitu kurang lebih. Jadi Umar ibn Khattab tidak menolak karena takut, tidak juga menentang apa yang diusulkan, diinginkan oleh Nabi kita SAW, melainkan alasan yang disampaikan tadi kita bacakan. Akan tetapi Umar ibn Khattab memberikan closing. Wahai Rasulullah, saya nggak bisa, menyarankan supaya yang diutus itu Utsman ibn Affan. Kita tahu sahabat Umar bin Khattab itu pandangannya itu tajam, ya kan? Dalam beberapa hal sinkron dengan keinginan Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa kata dia? Fa'arsil Utsman bin Affan. Wahai Nabi Allah, utuslah Utsman bin Affan, jangan saya. Alasannya apa? Fa inna ashiratahu biha. Utsman bin Affan ini, sebagaimana yang kita tahu, tidak punya cacat di kota Makkah, ya kan? Dan dia orang yang sangat dermawan. Ditambah lagi keluarganya masih banyak di Makkah. Wa innahu muballighun ma aratta. Saya jamin, jika Utsman yang engkau utus, pesan yang ingin engkau sampaikan itu pasti tersampaikan. Fada'ahu, maka Nabi SAW memanggil sahabat yang mulia Utsman bin Affan, wa arsalahu ila Quraisy. Kesepakatan, maka Utsman setuju. Utsman berangkat menuju Makkah menemui orang-orang Quraisy. Waqal, Nabi kita SAW memberikan pesan, akhbirhum anna lam na'ti liqitalin. Pesan yang pertama yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW secara resmi dari utusan perwakilan beliau, kabarkan kepada penduduk Makkah,
Kita datang sama sekali bukan untuk berperang. Ini yang harus terus ditegaskan. Kenapa? Karena pertumpahan darah ini bagaimanapun caranya harus dihindari. Nah, ini keinginan Islam kan? Islam itu turun dengan maqasidus syariah. Di antaranya apa? Untuk menjaga nyawa, jiwa. Bahkan nanti sampai pada Islam menjaga indera. Indera itu tidak boleh dicacatkan. Itu ada semua. Dan ujungnya adalah kembali kepada kalimat yang paling sering kita dengar, paling disukai oleh masyarakat kita, Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua pesannya, wa innama ji'na mu'tamiran atau mu'tamirin. Tujuan kita cuma satu, kita hanya datang untuk melaksanakan umrah. 6 tahun kita gak bisa umrah. Betapa rindunya Nabi kita Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat untuk bisa berumrah ke Ka'bah. Baik. Kemudian yang ketiga, wad'uhum ila Islam. Nah, di tengah-tengah pesan ini sisipkan kepada orang-orang Quraisy itu dakwah kepada Islam. Apa tidak dakwah ajakan? Apa tidak dakwah seruan? Ya tetap kita misalkan berdagang ya, kita berbisnis, boleh enggak? Ya di sela-sela kita berdagang itu kita berdakwah. Bisa dong ya kan? Menanamkan nilai kejujuran, baik dengan ucapan, pembuktian. Ya kemudian juga mencontohkan bagaimana berpakaian yang bagus, bagaimana bersopan santun. Sambil berdagang bisa. Sambil mungkin berinteraksi atau berolahraga untuk anak-anak muda, itu juga bisa menyisipkan nilai-nilai dakwah di tengah-tengah. Mungkin ya di komunitas olahraga kita itu ada 10% orang-orang yang sangat awam tentang syariat Islam. Digandenglah tangannya, saya senang berkenalan, berteman, berolahraga dengan Anda. Kayaknya nggak cukup kita kalau cuma ketemu di sini. Nanti malam ada pengajian. Ayo ikut. Nah, itu menyisipkan nilai-nilai dakwah. Kenapa demikian? Karena memang Islam yang rahmatan lil alamin tidak akan pernah cukup apabila hanya kita serahkan di pundak-pundak para dai yang kita sebut ustaz. Tidak cukup. Jadi seluruh orang yang telah memahami dasar-dasar Islam, dia wajib mulai sejak itu menyeru kepada Islam. Dia mulai dari yang paling mudah itu orang-orang yang ada di bawah kita, adik kita. Kalau kita punya bawahan juga akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Mungkin lingkungan tetangga, ketika kita menjadi individu yang baik di komplek kita, maka orang juga akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Atau contoh yang lain, di saat-saat kita membantu orang lain, yang kita bantu itu sisipkan nilai Islam. Pak, saya ini sudah berbulan-bulan cari pekerjaan gak dapat. Sekarang saya sudah memutuskan untuk berjualan kecil-kecilan. Saya datang ke sini untuk pinjam modal. Nah, kita punya, kasih. Saya titip pesan, di samping semangat berjualan, hadir di pengajian ya. Nah, gitu. Orang datang minta diutangin, kasih pesan begitu, nanti malam ada dia di shop pertama, ya kan? Nah, power seperti itu semuanya kita arahkan kepada nilai dakwah. Bisa nggak? Bisa. Dan itu yang seringkali dilakukan oleh penyeru kepada agama di luar Islam. Mereka tidak cukup dalil untuk menerangkan keindahan agama mereka, tetapi dengan cara-cara tadi, ya,
Akhirnya orang-orang merasa berhutang budi kepadanya, nggak enakan ya, ngekor ikut. Nah kita dalilnya kuat, Islam itu jelas, maslahatnya itu sudah seperti terangnya matahari di siang bolong, tidak ada yang meragukan. Bahkan orang-orang di luar Islam juga mengakui keindahan agama Islam. Lalu apa yang menghalangi kita untuk menyampaikan? Begitu, sampaikan. Mungkin pernah dengar kisah saudara kita yang dulu dia itu ya belasan tahun menjadi penyeru di gereja, ya kan? Mungkin kisah ini antum bisa lihat di YouTube. Bermodalkan mimpi, seakan dalam mimpi itu dia diajak, ditunjukkan kepadanya inilah agama yang benar. Cobalah di suatu hari kau pakai pakaian putih, minta para pengikutmu juga pakai pakaian putih. Habis itu sampaikan, kita ganti agama rame-rame, Islam. Nah, belum belajar dia, belum tahu dia isi Al-Quran secara detail ya. Kemudian belum dia mentelaah rukun-rukun Islam yang menjadi pondasi. Dia yakin dengan mimpi itu, dia sampaikan. Kurang lebih mungkin 1000 di satu hari itu para pengikutnya ikut pindah agama. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita yang menyampaikan itu harus semangat, yakin. Selebihnya serahkan kepada siapa? Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini kita belajar yang dulunya kaum muslimin ditindas di kota Makkah, mereka harus hijrah menyelamatkan agama dan imannya ke kota Madinah dengan mungkin 1001 cerita lah. Umar Ibn Khattab punya kisahnya sendiri ketika hijrah, sampai pada Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq punya versi kisah sendiri, masing-masing punya kisah perjalanan. Itu sampai ke mana? Di kota Madinah. Ada yang dikejar sama orang tuanya, ya kan, supaya dihalangi. Ada juga perempuan yang ingin hijrah, tapi suaminya menentang. Gimana caranya, di luar itu rawan dan perjalanan cukup jauh, macam-macam. Nah, kini kaum muslimin yang dulu ditindas, ada yang sembunyi hijrah, Nabi kita SAW dikejar, ya kan, diadakan sayembara. Yang dapati beliau dan Abu Bakar Siddiq hidup atau mati, dapat 100 onta. 6 tahun setelah itu datang dengan membawa niat tulus kedamaian bersama 1000 lebih sahabatnya. Tidak ada yang bawa senjata, ingin balik menengok kota Makkah untuk umroh. 6 tahun itu ya singkat. Tapi kalau kita teropong dengan sudut pandang perjuangan, itu melelahkan, panjang. Tetapi kalau kita menengok ke belakang, 6 tahun itu masih ingat kita sepertinya kemarin saja. Tidak terasa 6 tahun sudah ribuan orang. Yang awalnya Ammar, ya, dan Yasir, Sumayyah, satu keluarga disakiti, satu pun tidak yang bisa bela. Kini kaum muslimin hadir dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan, mereka betul-betul yakin, merasa kokoh akidah, kokoh apa? Kekuatannya. Ini penting. Jadi kembali kita mengambil pelajaran dari sini, apapun aktivitas yang kita lakukan, yang kita tekuni, sisipkan nilai dakwah di sana. Perlu kita ingat, di dalam banyak pengajian kita menyaksikan ada ratusan, ribuan orang yang hadir. Tidak semata-mata ustadz yang di mimbar itu menjadi daya tariknya. Si fulan yang di sini ternyata mulai semangat mengaji karena atasannya yang ngarahkan. Fulan yang di tengah itu awalnya diajak temannya, yang di situ ternyata pernah dibantu sama tetangganya. Akhirnya dia terharu dan terinspirasi, ngikut. Kan punya berbagai macam cerita.
berkumpul di satu tempat, tetapi ada dai-dai di ujung tombak, di setiap gang itu kita tidak kenal siapa dia. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat pahala mereka. Satu orang yang bisa kita pengaruhi, kita ajak satu ontak merah, bahkan lebih baik daripada itu. Baik. Kemudian yang keempat, wa amarahu ayyatiya rijalan bi Makkah mu'minin wa nisaa mu'minat. Nabi alaihi salatu wasallam juga memesankan, temuilah saudara-saudarimu yang sudah beriman, yang sudah masuk Islam tapi masih tertahan di Makkah. Nanti kita tahu kisahnya apa yang dimaksud. Jadi tidak semua orang Islam itu bisa pindah ke Makkah. Tidak semua. Mungkin pernah dengar kisah Suhaib, ya kan? Yang ditahan-tahan supaya nggak pergi. Masa ente udah sukses di sini terus kabur gitu. Mana ceritanya? Tahan-tahan. Kemudian ada yang tahan sama orang tuanya. Tadi kita sebutkan ada wanita ditahan oleh keluarganya, suaminya, macam-macam. Temuilah orang-orang beriman yang masih ada di kota Makkah. Ya, fayubashshiruhum bil fath. Karena mereka ditahan, tidak bebas, diberikan tekanan, diintimidasi, ya kan? Berikan kabar gembira kepada mereka dengan kemenangan yang sudah dekat. Dan Nabi SAW setiap melihat sahabatnya sedih, tertekan, beliau kasih kabar gembira. Itu sunnahnya. Kita praktikkan. Ya, jangan sebaliknya, lihat orang sedih, apes, gara-gara lo ini dikasih tahu. Kan tidak tepat ya, walaupun mungkin kita sudah kasih tahu, dia nggak jalanin, pas dia sedih, tambah kita bikin berat bebannya, nggak tepat. Karena di atas ilmu pengetahuan itu masih ada lebih tinggi kebijakan. Ya bisa-bisa aja kita begitu supaya dia muhasabahnya lebih dalam lagi gitu. Tapi kan kadang-kadang akhirnya down. Perlu diangkat, ketika dia down diangkat mentalnya. Baik. Temui orang-orang beriman itu, kabarkan kemenangan sudah dekat. Wa yukhbiruhum anna Allah azza wa jal mudhhirun dinahu di Makkah. Kabarkan kepada mereka Allah akan memenangkan agamanya di kota Makkah. Madinah sudah. Apakah Makkah ini selamanya akan seperti ini? Kalau orang yang diuji, satu hari itu lama rasanya. Kalau kita yang nonton cepat aja. Ya, gimana saudara-saudari kita di Filistin melalui satu hari itu begitu berat. Dia lapar, kemana harus berpindah. Bukan hanya memikirkan dirinya, tapi anak yang dia tenteng, satu dia gendong, ya kan? Berat sekali. Kita berjalan 1 jam saja dalam kondisi lapar dan haus, lalu bingung kemana kita harus mengarah, itu berat sekali. Dan mereka telah melalui berbulan-bulan. Kita yang nonton kayaknya kemarin ya, mulai perang, ya kan? Tapi sudah berapa ribu saudara kita yang syahid. Berat bagi yang diuji, cuma yang dengar, yang ngelihat, ya lewat aja. Nah maka busyra itu penting, kabar gembira itu penting. Nah sampaikan Islam akan dimenangkan di kota Makkah. Kalau secara umum nggak jelas, Islam pasti menang. Ya, semua kita yakin Islam pasti menang. Tapi yang saya mau tahu, apakah di Makkah akan menang? Karena di Makkah lah perjuangan itu paling berat, ya kan? Apa kata Uthman? Di Makkah Islam akan menang dan kemenangan itu sudah dekat. Bayangin kalau saudara-saudari kita di Filistin mendengarkan berita itu. Wah, mereka pasti senang, ya kan? Dan mereka pasti menang, tapi kita nggak tahu kapan. Siapa juga yang berani mengatakan sudah dekat? Yahudi di dalam hadis akhir zaman akan hancur. Kehancuran yang tidak pernah dialami oleh
bangsa manapun. Itu bisa bayangkan sampai-sampai batu, pohon pun ikut untuk memojokkan orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi itu bersembunyi di belakang mereka. Ibaratnya sudah tidak ada satu jengkal bumi pun yang menerima mereka. Tapi itu kapan? Nah ini orang-orang Makkah yang sudah disiksa, ditindas 6 tahun lamanya, datang berita dari lisan Utsman ibnu Affan. Tentu mereka percaya karena ini adalah sosok yang jujur, menyampaikan ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yastakhfa aw la yastakhfiya fiha ahadun bil iman. Nanti kalau sudah Islam menang, harapannya tidak ada satu orang pun yang ada di kota Makkah itu menyembunyikan imannya. Beriman tampakkan saja, syiarkan, apa yang perlu ditakutkan. Tetapi dalam 6 tahun ke belakang ini iman itu boleh disembunyikan. Kenapa? Karena lihat mafsadatnya di depan. Kalau misalkan pilihannya iman kita kibarkan, kita syiarkan, nyawa kita hilang, boleh disembunyiin, ya kan? Tetapi orang-orang yang memilih jalan dakwah ya nggak ada pilihan. Udah dakwah itu nggak bisa sembunyi lagi setelah 3 tahun masuk ke tahun keempat. Baik. Jadi Utsman membawa pesan ini dari siapa? Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fan talaqa Utsman hatta marra ala Quraisy. Utsman berangkat dengan penuh keyakinan, ya. Faqala aina turid, ada yang bertanya kemana aku akan pergi. Maka Utsman menjelaskan Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku ke sini menyampaikan pesan ini dan ini. Lalu ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu sampai di Makkah, dia sampaikan seluruh apa yang dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman ini di luar dugaan tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan sebenarnya orang-orang kafir Quraisy dalam posisi tidak siap juga untuk berperang. Lalu apa alasan mereka menghalangi kaum muslimin untuk masuk Makkah? Kekhawatiran, lebih kepada kekhawatiran. Nanti orang-orang Islam yang mereka ikat, mereka tahan, mereka siksa, jadi senang, ya kan, semangat. Karena selama ini juga ada orang-orang Islam yang terus setiap hari dinegosiasi sama orang kafir. Sudahlah, beratnya masuk Islam ini, balik aja ke agama yang lama. Begitu terus setiap hari. Nah, kalau dilihat 1000 lebih kaum muslimin dengan penuh rasa percaya diri, ya kan? Sepertinya kehidupan mereka udah lebih baik dari masa-masa mereka kufur dulu. Pasti orang-orang yang masuk Islam tadi itu makin kuat. Terus yang masih setengah-setengah itu masih goncang 50-50 juga akhirnya jadi mantap untuk memilih Islam. Nah, ini yang dikhawatirkan karena kondisi orang-orang kafir di Makkah itu sudah tercerai-berai, tidak lagi di atas satu kalimat, jadi rawan. Maka bagaimana caranya kaum muslimin yang banyak ini, yang kalau lewat ke Makkah bisa merusak mental orang-orang kafir Makkah dan menguatkan mental orang-orang Islam yang ada di situ, tidak bisa masuk ke Makkah. Adapun Utsman, dia ditawarkan untuk umrah, silakan. Adapun engkau wahai Utsman, silakan. Mau tawaf sebelum kita bicara, silakan. Atau bicara dulu baru tawaf, bebas. Nah, katanya kalau Umar lain ceritanya. Kalau Umar yang diutus lain ceritanya, ya kan? Karena Umar ibn Khattab pernah punya
kenangan dengan orang-orang kafir Makkah. Di awal masuk Islam, Umar itu melawan satu kampung orang. Dan didatangi tokoh-tokoh kafir itu, dia kasih tahu langsung tanpa perantara, saya masuk Islam. Jadi akan tegang kembali. Nah, apa yang terjadi? Wahtabasathu Quraisyun indaha. Jadi Utsman ini datang ke situ, seharusnya pesan tersampaikan langsung balik. Karena yang di sana nunggu Nabi SAW dengan 1.000 lebih sahabatnya menunggu. Ini kira-kira apa nih balasannya? Ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy cukup lama. Yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk adanya musyawarah. Tujuannya apa? Bagaimana memecahkan masalah ini? Mereka punya kekhawatiran kalau kaum muslimin berhasil masuk ke kota Makkah. Kalau memutuskan perkara yang besar seperti ini salah caranya, salah juga hasilnya. Nah, supaya tepat gimana? Mumpung ada Utsman sebagai perwakilan kaum muslimin, bagaimana bisa diyakinkan supaya benar-benar nggak masuk? Pokok tahun ini jangan dulu. Itu aja yang diinginkan oleh orang kafir. Mungkin tahun-tahun berikutnya bolehlah. Tapi kami orang-orang Makkah menyiapkan dulu. Mungkin di briefing dulu. Ketika kaum muslimin nanti umrah, tawaf, orang-orang kafir tidak ada yang nonton. Udah diungsikan mungkin seperti itu. Tahun ini nggak siap. Bagaimana caranya? Harapan orang-orang kafir Quraisy ini bisa nanti disampaikan melalui Utsman bin Affan sebagai pesan yang disampaikan kepada siapa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ini taringnya sudah rontok semua. Jadi udah mulai lunak. Kemudian watolal ihtibas. Makin lama ini Utsman tertahan. Bukan karena dia diikat atau nggak boleh balik, tapi memang ada di situ pembicaraan. Fasya'a bainal muslimin anna Utsman qutil. Maka tersebarlah isu di tengah-tengah kaum muslimin, jangan-jangan Utsman ini dibunuh. Nah, sebagian mengasumsikan itu karena memang sebelumnya orang Quraisy itu galak sekali. Sampai pada perang Ahzab itu, mungkin kalau lihat orang beriman mau dicakar langsung. Jadi Utsman di dalam sendiri, terus nggak balik-balik, apalagi kalau nggak dibunuh, ya kan? Itu isunya. Faqala Rasulullah SAW lamma balagat tilkal isya'ah. Dan Nabi SAW ketika sampai kepadanya isu ini, namanya isu berita hoax itu menimpa siapapun pada akhirnya. Yang nggak jeli pasti kebawa arus, yang teliti kadang-kadang juga sempat percaya. Makanya kalau postingan kita ada hoaxnya, hapus aja, ya kan? Nggak usah ditahan kalau terlanjur. Atau ucapan kita pernah menceritakan sesuatu karena kita dengar dari orang yang kita yakin dia jujur, ternyata dia juga salah, ya kita juga ikut angkat cerita saya salah. Itu solusinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La nabrahu hatta nunajizal qaum. Kalau begini keadaannya, kita sudah datang baik-baik, tujuannya cuma satu, mau umrah, gak mau perang, apalagi gak mau ribut, apalagi perang, gak mau senjata juga, masih ditahan-tahan, 3 utusan bolak-balik gak ada hasil, kita yang utusan dibunuh, wah ini nggak bisa sudah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak akan bergeser sampai kita tuntaskan masalah ini. Tsumma da'a ashabahu ilal bai'ah. Lalu untuk meyakinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh sahabatnya untuk berbaiat. Maka langsung para sahabat berbaiat. Apa bayatnya? Allah yafirru,
tidak ada yang boleh kabur berkhianat. Di depan kita ini orang-orang kafir Quraisy, Makkah dekat, mereka bawa senjata semuanya dekat aja. Kita mau ngambil ke Madinah nggak mungkin. Nah, bagaimanapun keadaannya nggak boleh ada yang kabur. Kalau para sahabat siap persenjataannya, mungkin isi baiatnya nggak begini. Tapi ini kan posisinya ada isu Utsman, sahabat yang luar biasa, Utsman bin Affan, ya kan? Isunya terbunuh. Kita nggak bawa senjata. Kemungkinan besar kalau orang-orang kafir Makkah yang menyerang, kebanyakan ini kabur nih. Kan begitu. Di isi baiat yang pertama, tidak ada yang boleh kabur. Wa bay'athu jama'atun 'alal maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jangan ada yang kabur, tapi justru sebagian para sahabat memberikan baiat yang lebih daripada itu. Wahai Rasulullah, engkau minta kita jangan pergi, tapi kita beri engkau, kita di sini sampai mati. Begitu. Jadi pahami ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jangan ada yang kabur, jangan ada yang berlari, apapun kondisinya. Tapi ya banyak sahabat justru mengatakan kita baiat itu bukan cuma jangan kabur, kita baiat siap mati. Karena kita sudah baik sekali ya kan dari awal. Terus kalau ada pengkhianatan dari sana, gak ada pilihan, sudah begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian wa awwalu man baya'ahu Abu Sinan Al-Asadi. Sahabat yang pertama yang memulai baiat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sinan Al-Asadi. Kemudian sampai-sampai ada juga sahabat yang berbaiat itu diulang sampai 3 kali supaya betul-betul mantap. Siapa dia? Salamah ibnul Aqwa. Dia baiat supaya semua yakin dia baiat di sini, dia ulang di situ, dia ulang di situ, dan semua orang menyaksikan. Di dalam baiat Ridwan ini seluruh sahabat berbaiat sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi atau biyadi nafsihi wa qala hadhihi an Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabat tangannya sendiri, lalu beliau mengatakan ini baiatnya Utsman. Diganti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya satu orang yang tidak berbaiat, dia adalah sosok seorang munafik namanya Jad ibnu Qais. Berat orang munafik mau berbaiat. Tapi yang lain semuanya berbaiat, sampai pun Utsman yang enggak ada di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiatnya Utsman ini. Tidak lama setelah itu ternyata Utsman datang, ini diringkas kisahnya. Utsman pun berbaiat. Akhadha Rasulullah SAW hadil bai'ah tahta syajarah. Nabi SAW menerima baiat dari para sahabat persis di bawah satu pohon tanaman, sehingga turun ayat dalam Quran surah Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala meridhai orang-orang beriman ketika berbaiat kepadamu di bawah asy-syajarah, pohon. Baiatur Ridwan. Jadi kenapa dikasih nama Baiatur Ridwan? Karena Allah benar-benar meridhai baiat. Dan kita tahu di dalam Islam itu ada as-sulh, perdamaian. Itu Islam paling suka perdamaian. Makanya dalam hadis-hadis ya yang kaitannya dengan orang-orang kafir yang ada kemudian perjanjian damai ya, dengan sistem negara kaum muslimin, dia masuk, keluar masuk itu dijamin keamanannya. Ya, betul ya? Seperti itu. Dalam kondisi normal stabil, Islam tidak pernah menginginkan hal-hal tadi, ada luka, ada darah yang tertumpah dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang kemudian tidak ada pilihan,
itu bernilai tinggi, ya, yang kita sebut dengan jihad. Kita sebut dengan jihad. Ketika dia menang, dia mendapatkan ihdal husnayain. Lalu ketika dia kalah, dia wafat, kita sebut dengan asy-syahadah, syahid. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang, ya, dicabut nyawanya, kemudian Allah tabaraka wa taala tampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya di surga, tapi dia tetap minta balik ke dunia. Itu nggak ada. Bayangin antum di dunia, kita punya rumah ya segitu-gitunya kan, sebagus apapun rumahnya orang, setelah 3 tahun ditempati ya biasa aja rasanya. Mungkin setelah 10 tahun pengen ganti desain, ya kan begitu. Betapa banyak rumah-rumah sekarang dirombak ke desain yang kekinian. Nah, rumahnya sudah gitu-gitu aja, tiap hari dia nonton tembok, ya kan. Terus diperlihatkan ini rumahmu di surga. Kalau sudah begitu nggak ada yang mau balik ke dunia kecuali orang mati syahid. Kalau orang mati syahid, dia pengen balik. Kok bisa? Supaya syahid lagi. Kalau bisa syahid itu jangan sekali lah. Leher dipenggal, terus lihat balasan di surga, oh, penggal aja lah 7 kali lagi. Hidup mati gitu. Karena dia merasakan betapa besar dan agung balasan Allah untuk orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis yang sahih sebutkan demikian. Jadi tidak ada orang yang sudah tahu setelah mati pasti masuk surga, dia lihat surganya, tapi tetap mau balik ke dunia supaya mati lagi, hidup mati lagi, begitu. Itulah orang yang mati syahid. Baik. Kemudian setelah keadaannya seperti ini, ternyata sekarang yang semangat maju ini siapa? Jadinya kaum muslimin kan? Wah, ketika menyaksikan ini orang-orang kafir tambah takut. Waduh, beda perhitungan jadinya nih. Karena orang-orang kafir itu selalu mengucapkan kalimat, sesungguhnya kita ini memerangi, ya, orang-orang yang memang mengutamakan syahid daripada menang. Jadi maksudnya, kalau berperang orang-orang kafir dengan kaum muslimin ini kalau disuruh milih mau menang atau mati syahid, mending mati syahid. Nah, ini kita peranginya orang cari mati, kan berat. Kita cari hidup. Nah, jadi nggak ketemu. Orang kafir cari hidup, kaum muslimin ini kalau sudah takbir berperang itu carinya mati. Kan ribet. Nah, ketika kaum muslimin tampak semangat, bersatu, dan ada kemudian tadi baiat, mereka begitu khawatir. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Quraisy mengetahui kondisi ini, dia langsung mengutus orang yang pandai bernegosiasi, ya, orang yang pandai melakukan atau menjalankan asul perdamaian. Itu namanya Suhail bin Amr. Siapa namanya? Suhail bin Amr. Suhail bin Amr datang antisipasi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, kemudian terjadi pembicaraan supaya tidak melebar kemana-mana. Terjadilah sulh, perdamaian. Baik, apa perdamaiannya? Perdamaiannya kita singkat. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan yang dibawa, sahabat-sahabatnya ini bukan pasukan, itu harus kembali tahun ini. Tidak bisa umroh, tapi boleh balik tahun depan. Apa? Jadi ambil jalan tengahnya lah. Kalau beneran mau umroh boleh, cuma kami orang-orang kafir nih, aduh, banyak mafsadatnya nanti. Tahun ini nggak usah, tahun depan boleh. Itu satu. Kemudian berikutnya, wad'ul harbi bainat tarafain asyra sinin.
gencatan senjata selama 10 tahun. Situ aman, sini aman, orang kemana-mana nggak khawatir, ya kan? Itu selama berapa? 10 tahun. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang mau gabung ke kaum muslimin, silahkan dia gabung. Kabilah manapun yang mau gabung ke orang-orang kafir Makkah juga bergabung. Kalau sudah menyatakan bergabung ke salah satu, maka dihitung satu bagian. Diganggu sebagian, semuanya terlibat. Paham ya? Kan sekarang juga begitu kan? Perkumpulan negara-negara itu bikin masing-masing. Dengan perjanjiannya apa? Kalau salah satu negara dalam gabungan ini diganggu, berarti semua ikut terlibat. Baik. Kemudian isi perjanjian yang keempat, ini yang ada kezaliman di situ, ketidakadilan. Man ata Muhammadan min Quraisy min ghairi idni walihi ay hariban minhum raddahu alaihim. Kalau ada orang Makkah kabur dari Makkah, dia pindah ke Madinah, dia nggak izin sama walinya, maka harus dibalikin lagi ke Makkah. Ini yang paling pahit. Untuk bayangin orang menyusul hijrah, tidak mungkin ada yang diizinkan. Ada nggak yang diizinkan? Sekelas Mus'ab aja nggak boleh masuk Islam. Anak yang paling dimanja, gara-gara masuk Islam dicabut semua fasilitas. Ini kan tidak mungkin ada yang diizinkan. Jadi kalau ada yang ke Madinah, artinya masuk Islam, harus dibalikkan lagi ke Makkah. Pasti baliknya itu bukan disakiti, disiksa. Akan tetapi kalau ada orang asli Quraisy ikut Nabi Muhammad terus balik ke Makkah, tidak boleh dibalikkan ke Madinah. Timpang? Timpang nggak? Timpang. Dan memang tidak bisa kita berharap dari orang-orang kafir itu keadilan, karena mereka telah melakukan kezaliman yang paling besar. Apa kezaliman yang paling besar? Kesyirikan. Maka apalagi yang lain-lain. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Masuk waktu Isya. Baik, ja'al Isya wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.